Ya, tapi alhamdulillah terus kami berjuang. Selesai 6 tahun di sana, Bapak Ibu, kami kembali ke NTT untuk berdakwah. Tetapi dalam perjalanan dakwah di sana, saya melihat tidak cukup kita datang bawa ilmu. Kalau kita datang bawa ilmu, duduk di masjid, orang warga semua orang susah. Lebih baik mereka pergi cari kerja, ya, di kebun, ke hutan, potong kayu, nanti jual, orang buat pagar. Maka waktu saya pikir, saya harus bikin cara di mana saya bisa kuliah. Saya tidak punya uang, tapi saya yakin Allah bantu saya. Saya terus berdoa sambil berdakwah di kampung tersebut. Yang buat saya sedih, suatu ketika saya ngajar anak-anak belasan orang, tiba-tiba lari Bu sebagian keluar dari masjid. Saya lagi mengajar. Lalu saya tanya orang yang masih duduk, adek, dong di mana? Dari bahasa Sunda, dek, baru dak ke mana? Kamana gitu ya. Itu teh sekolah minggu, begitu ada coklat, ada permen, ada kue. Ada kakak mah di masjid tidak bagi kue, baru-baru bagi kue. Saya nggak punya uang. Ya, maka waktu itu ya Allah, saya ingin kuliah. Mudah-mudahan dengan kuliah saya dapat ilmu, saya bisa dapat duit, saya bagi sama mereka. Alhamdulillah, datang pertolongan Allah 2009, dan 2008 saya datang ke Bandung, tinggal di daerah Cileunyi. Ya, dulu masih sawah semua di sini ya. Sekarang sudah perumahan semua. Saya belajar di sini, tapi qadarullah perjalanan kami belajar, uangnya habis. Akhirnya saya pindah di Soreang, di gunung, saya kerja kebun sama teman-teman. Dalam hati saya ke sini mau belajar, bukan cari bikin kebun, ya. Tapi dalam keadaan sulit saya yakin Allah bantu. Alhamdulillah datang pertolongan Allah. Ada kawan dari Subang, dia nawarin Orlando ada kuliah di Jakarta. Kalau mau kita berangkat. Akhirnya saya bilang saya tidak punya ongkos, udah saya bayarin. Ya, dia bilang saya nanti makan udah saya tanggung semua. Karena itu orang yang kemarin undang saya di Subang kemarin saya ngisi di tempat beliau. Ya, kalau biasanya diundang orang lain saya nggak mau Bu. Saya biasanya sama BWA saja. Tapi karena beliau yang undang, saya datang kemarin di sana. Dan alhamdulillah sampai Jakarta pagi hari saya kuliah di kampus Lipia milik Kerajaan Arab Saudi. Ya, Ustadz Akhir atau Gubernur Jawa Barat alumni di sana. Ya, kemudian sore hari saya kuliah di kampus Tinggi Al-Hikmah Jakarta, dua-duanya di Jakarta Selatan. Jadi saya pikir gini, selama masih hidup, ya saya pasti kerja. Tapi kesempatan menuntut ilmu tidak datang 2 kali. Ya, maka saya ambil semua. Ya, saya sambil kuliah sambil kerja. Rupanya dalam perjalanan 2 tahun, awal-awal saya di Jakarta luntang lantung saya. Pernah nggak punya kosan, saya jam 12 malam datang ke masjid gedor gerbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata satpam. Kenapa Mas? Bapak, boleh saya tidur di masjid, saya tidak punya uang. Keluarga saya marah sama saya sudah masuk Islam, saya belajar Islam lagi, mereka marah. Mereka maunya, walaupun saya sudah masuk Islam, mereka marah. Tapi ya kamu bisa lah belajar bahasa Inggris, komputer, matematika, biar kesana ngajar, dapat kerja. Kalau kamu jadi ustaz, orang Timor Leste tidak butuh ustaz. Jadi saya stres Bu, ya. Akhirnya saya diizinkan tidur di masjid itu kurang lebih 2 bulan. Dan apa yang terjadi memuliakan Allah? Di situ pagi pergi kuliah sambil bawa gorengan jualan, rupanya Allah kasih lagi tambah sedikit cobaan. Apa itu? Seharian pernah nggak punya uang sama sekali. Saya lapar, saya tidak pergi kampus. Ya, saya tidur di masjid, ya bangun sholat, minum air keran, sholat, istirahat begitu saja. Ya, karena lagi lapar tidak bisa belajar saya. Akhirnya saya yakin pasti Allah bantu saya. Saya dari dulu masuk Islam sampai hari ini tidak berani tinggalkan sholat. Ya, jangan Bu, ya, sholat ini adalah komunikasi kita sama Allah. Dan alhamdulillah jam 12 malam satpam itu datang kasih saya gorengan Bu. Padahal saya tidak minta, saya tidak cerita apa-apa. Inilah fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan hidup kita terus taat sama Allah, Allah akan kasih kemudahan lewat ketaatan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja taat sama Allah, sholat tepat waktu, dia sedekah, ketemu orang senyum, bantu orang, masya Allah. Dan ketaatan tadi Allah akan mudahkan urusan kita. Alhamdulillah. Setelah 2 tahun saya belajar, udah dapat ilmu, saya mulai keliling Jakarta mengajar. Gaji saya sebulan 5 juta. Alhamdulillah. Banyak mualaf yang ikut saya. Saya taruh di Bandung, taruh di Wonosobo, di Madiun, di Magetan, di Bogor. Ya, dari uang 5 juta ini bisa bagi-bagi sedikit. Ini 100 ribu buat kamu, ini buat kamu dek, beli sabun, ini beli jajan, ini beli buku. Ya, karena kita merasa dulu bagaimana menjadi mualaf tidak ada orang peduli, kita mau sampai ya orang bisa murtad. Kalau datang misionaris itu bisa murtad. Maka kita lah yang hadir di sana karena kita tahu keadaan. Ya, kita menjadi kakak mereka dan alhamdulillah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 2016 saya selesai sudah di Jakarta.
kembali saya ke Timor Leste NTT berdakwah, rupanya tidak cukup. Maka saya berdoa, ya Allah, saya ingin kuliah ke luar negeri. Ya, walaupun umur saya sudah 30 tahun, 30 lebih, secara peraturan sudah tidak cukup. Ya, secara syarat sudah tidak boleh. Saya juga tidak punya uang, tapi saya yakin Allah Maha Kaya. Allah kabulin doa saya. Tahun 2017 saya termasuk santri mualaf yang mendapatkan beasiswa kuliah di kampus International University of Africa di Khartoum, Sudan. Nah ini Bu, ya, saya kuliah di Afrika kemarin 6 tahun. Saya bersyukur Bu, nyampe di Afrika jadi bodas. Ingat, hari ini dia menghidang ya. Apa teman saya dari Somal, ya, teman saya dari Somal, dari Nigeria datang, ya Muhammad, wallahi anta abyad, la ya syekh, ana aswad, ana fi Indonesia ana aswad, ama guna ana abyad. Saya bilang sama dia, kalau di Indonesia saya hitam, kalau di sini saya putih, karena ente lebih hitam dari saya. Nah, ini Bu lihat. Tapi ibu jangan lihat isinya aja hitam. Oh, ini ulama semua, penghafal Quran. Masya Allah. Sekarang mereka pulang ke negara-negara, mereka menjadi syekh semua, ulama mereka. Dan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang saya niatkan pergi ke Sudan bukan LCMA, tapi saya cari, saya ingin bisa bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab ketika baca Al-Quran ngerti artinya, ketika doa paham. Saya tersedih waktu masuk Islam, ya, waktu kuliah ada yang ngasih kitab Riyadhus Shalihin, saya baca Arab semua, nggak ngerti saya. Ya, bahasa apa dengar YouTube ada ulama ceramah tidak paham juga. Maka saya waktu sedih, saya bilang saya Islam palsu ini, masa saya nggak ngerti Al-Quran nggak tahu artinya. Ya, maka itulah motivasi saya berdoa, ya Allah izinkan saya. Alhamdulillah 2017 saya berangkat selama 6 tahun, 3 tahun pertama di Sudan. Sekarang nggak mendengar orang Arab ngomong, alhamdulillah biasa Bu. Ya, tadi saya ngobrol ketemu anak mahasiswa S2 di UIN di daerah Pabatu ya, di warung kami ngomong bahasa Arab. Saya lihat kan dia hitam. Saya kalau ketemu orang hitam itu kayak saudara Bu ya. Mau Indonesia atau dari Afrika, saya sudah anggap saudara. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kifal. Alhamdulillah. Ata talib huna. Na'am, ana talib fi Jami' Islam Uin Cibiru. Oh, Masya Allah. أنا طالب في خرطوم 6 سنوات. الحمد لله رجعت الآن أنا أسكن في جاكرتا وأبلغ الناس حول إندونيسيا، أتجول إندونيسيا لأبلغ الناس بما تعلمت في المعاهد. Alhamdulillah, nah ini kita ngobrol dengan bahasa Arab. Dan alhamdulillah ini dimuliakan Allah. Di sana pagi, ini kami ada 60 negara kuliah bersama di sini. Ya, pagi pergi kuliah, sore hari pergi ke penghausan kayak ibu-ibu, pergi belajar tajwid, ya, pergi belajar adab, pergi belajar akidah, gitu. Hari lamun malam hari habis usaha Bu. Ya, saya pembisnis. Ini bisnis saya Bu. Yang sama teman-teman, saya jual tempe di Afrika. Yang sama teman-teman. Ini sebelum berangkat kuliah, saya bawa naik sepeda keliling Khartoum kota, ya antar dulu tempe dagangan saya. Kalau tempenya tidak laku, saya bawa ke kampus sambil kuliah taruh di meja. Datang teman-teman, ya Muhammad, mahadha? Wallahi hada ismu ta'am tempe. Ada ta'am Indonesia ladzat jiddan. Idza kana turid insyaallah sa'utik. Ya. Sebelum ini, ya, ibu terjemahin. Ya, insyaallah ya. Tanya ini apa? Sebenarnya ini makanan Indonesia, makanan favorit, namanya tempe enak. Kalau ente mau nanti saya bagi. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Orang ketemu saya di jalan, ya tempe. Nama Abi itu jadi tempe, bukan jadi Orlando ya. Dirubah sama mereka. Ya, saya bilang itu suka-suka kalian lah. Ya, di mana ada dokumentasi kita pergi, ya belanja kedelai di sana. Saya Masya Allah ini. Pak Haji lagi gendong kedelai, bos tempe. Masya Allah. Ini bos tempe kita ini, Pak Haji. Masya Allah nih. Karena beliau nih kita bisa bayar rumah ini. Karena keikhlasan beliau dalam dagang tempe. Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara cerminan bagaimana mahasiswa Timur Tengah itu berjuang Bu ya. Mau Sudan atau Yaman itu agak berat. Kalau teman-teman kuliah di Mekah Madinah itu sebulan mereka dapat uang jajan, uang saku itu 3 sampai 4 juta. Ya, asramanya gratis. Kalau kita di sini luar biasa Bu. Minggu pertama saya sampai di Afrika nggak betah saya. Sebenarnya lebih bagus Timor Leste daripada Afrika, daripada Sudan.
ya. Kenapa? Karena keadaannya memang agak cuacanya, kita di sini panas sampai 35, di sana pernah sampai hampir 50 derajat. Bulan puasa, bulan puasa ini masjid udah kayak jemuran ikan kering. Semua orang tidur di sini. Ya, di rumah-rumah mereka gak ada AC, panas, semuanya tidur di masjid. Jadi mau jalan itu susah, itu takut tidak orang. Ya. Jadi luar biasa perjuangan. Kadang kalau udah musim panas, ya kita di asrama itu mau tidur, itu kasur kita disiram dulu pakai air sampai ember, siram, baju kita direndam, dipakai baru tidur. Kalau nggak bisa tidur susah. Kipasnya dihidupin bukan dingin, malah panas. Ya, kaki kita pecah-pecah, berdarah-darah, bibir semua. Tapi bagaimana perjuangan kiai-kiai ulama-ulama di sana, itulah yang luar biasa. Di antara keindahan Sudan itu ada ulama-ulama yang sangat luar biasa yang mengajarkan kepada kita. Udah terlalu lagi ingat dunia, asal luar biasa. Ya, maka ibu dimuliakan Allah. Setelah perjuangan saya kemarin di sana, saya kembali ke Indonesia. Saya termasuk yang kemarin dapat dampak perang. Ya, 2 minggu itu kami kena perang juga yang awal-awal terjadi. Setelah itu datang angkatan udara jemput kami kembali ke Indonesia. Saya lanjut safari dakwah ke NTT Timor Leste. Ya, setelah saya safari dakwah, saya pulang ke Jakarta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, inilah pemuda-pemuda NTT Timor Leste. Mereka ikut saya masuk Islam. Nah, ini ada tiga orang akhwat. Mereka ikut saya masuk Islam. Ya. Mereka telepon waktu saya sampai Jakarta, selamat pagi kakak, pagi, kenapa adek? Kakak kami mau ikut masuk Islam. Saya bilang siapa yang suruh? Kami mau sendiri. Kenapa kalian mau? Kami ingin menjadi anak baik. Kakak dulu nakal sekarang jadi baik, karena di Islam diajarin baik. Akhirnya saya kirim uang ke NTT, mereka beli tiket kapal laut. Setelah 5 hari sampai Jakarta, saya jemput mereka. Hari pertama kita diskusi. Tidak boleh langsung syahadatkan mereka, ya. Mereka harus tahu kenapa masuk Islam, tujuannya apa, mereka harus mengerti. Dan setelah itu mereka siap, hari kedua kami syahadatkan mereka. Setelah syahadat pun, ya, dalam waktu, ya, setiap sholat 5 waktu saya ajar mereka al-iqra, a, ba, ta, sa, ya, ajarin apa akidah, fikih, ajarin apa namanya perbandingan agama. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam waktu 1 bulan mereka sudah bisa baca Al-Quran. Ada yang 2 bulan sudah bisa baca Al-Quran. Setelah bisa, saya tidak mau rugi pesan Nabi tadi. Kita harus punya amal jariah. Saya pergi langsung belikan Al-Quran yang bagus, kasih hadiah buat mereka. Nanti kalau saya lagi keliling Indonesia, mereka terus baca di sana. Saya lagi lari, lagi tidur, pahala mengalir untuk kita. Inilah diantara wakaf Al-Quran. Dan alhamdulillah Ibu, di dalam waktu 7 bulan mereka sudah hafal 1 juz. Ya, dan dalam waktu sekarang sudah hafal 2 juz. Ibu-ibu sudah hafal berapa juz? Juz Al-Bukhari atau juz mangga? Ya, Masya Allah. Semangat Bu, semangat ya. Allah kasih waktu dan alhamdulillah inilah diantara safari dakwah itu ke pedalaman dan mereka ini semua Bu tinggal bersama saya di Yayasan Rumah Ngaji Mu'alaf di Tangerang Selatan di daerah Ciputat dan alhamdulillah semua rata-rata kuliah dan semuanya sekolah. Adapun Sabtu Minggu saya suruh mereka kerja di warung-warung ya jamaah sehingga mereka punya uang jajan sendiri. Mu'alaf itu harus berilmu, dia itu mandiri, dia kuat dan peduli nasib para mu'alaf lain. Ya, jadi kita Islam tidak boleh santai-santai, harus menuntut ilmu. Kita amalkan ilmu kita dapatkan. Ketika kita dakwahkan di keluarga kita, tetangga kita kepada orang lain. Keempat, kita yaitu bersabar di atas hinaan orang kepada kita, sabar di sana, tugas kita selesai. Dan ini yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sebelum saya tutup Bu, bisa kita lihat bagaimana dokumentasi perjalanan bersama tim BWI Pedalaman Indonesia ya untuk bantu saudara-saudara kita di sana. Setelah itu kita tutup. Tafadhal Ustaz. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bisa kita bayangkan jika Al-Quran wakaf ini harus diantar ke pulau terkecil di pelosok negeri kita ini. Namun semua kesulitan tersebut akan terbayar saat melihat kebahagiaan yang terpancar dari saudara-saudara kita yang menerima Al-Quran wakaf ini. Tidak semua rumah umat muslim itu di pelosok tersedia Al-Quran. Ditambah lagi banyak Al-Quran yang keadaannya sudah rusak dan tidak layak digunakan di masjid-masjid pelosok negeri kita ini. Tentunya kondisi ini akan menghambat proses belajar dan mengajar Al-Quran di sana.
transportasi yang kita gunakan ini namanya molek. Tim akan naik ke sini, naik molek beserta Al-Quran yang akan kita berikan di sana. Perjalanan kurang lebih selama 5 jam sampai 8 jam. Dan kita akan berganti molek karena jalur yang menuju ke Lontanda dari longsor. Kenapa nggak mereka pikirkan untuk buat jalan, transportasi ke depan, kan seperti itu. Lembung tanah ini terabaikan. Sahabat wakaf semua bisa dilihat inilah kondisi jalan yang tim BWA lewati untuk menuju ke Kecamatan Pinobu, membagikan 240 Al-Quran untuk masyarakat muslim yang ada di sana. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal dakwah nelayan NTT bertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Batu Atas hampir 150 mil, ya, jadi kurang lebih 24 jam perjalanan. Kenapa Pulau Batu Atas yang didistribusi? Karena memang ini pulau terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang. Ini dihadir oleh BWA karena terpanggil, dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Para wakil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, insyaallah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insyaallah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di seberang sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah selama kurang lebih sekitar 1 pekan lebih ditemani oleh tim dari Badan Wakaf Al-Quran yang datang dari pusat langsung ke Maluku. Kami melakukan proses distribusi dari desa ke desa, majelis taklim, TPQ maupun masjid-masjid di beberapa pulau. Alhamdulillah tercapai target distribusi Al-Quran di Kepulauan Dula maupun Kepulauan K kecil hingga Kepulauan K besar. Dan Alhamdulillah kami telah melakukan distribusi dari ujung utara Pulau K sampai ke ujung selatan Pulau K. Alhamdulillah mulai dari desa Tamedan sampai ke Uf dan Mar. Alhamdulillah semuanya telah terdistribusi, bukan hanya desa-desa muslim tapi desa-desa yang campur di mana di situ terdapat kaum muslimin minoritas. Alhamdulillah kami juga bisa masuk dan kemudian mendistribusikan Al-Quran. Semoga beliau Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dokumentasi perjalanan tim BWA Badan Wakaf Al-Quran ke pelosok negeri ini untuk menyampaikan amanah-amanah dari jamaah, ya. Maka ibu memuliakan Allah, ya. Saya sore hari ini hadir selain kami menyampaikan bagaimana rasa syukur kami terhadap Islam dan kami berjuang sesuai dengan apa yang kami mampu, maka tidak lupa saya ajak juga ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini atau keluarga yang di rumah, mari kita fastabiqul khairat. Di sisa-sisa usia kita ini kita harus lebih amanah atas usia dan juga amanah atas harta. Harta yang kita cinta itu bagian kita sedekahkan, kita wakafkan, dan insya Allah itu yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya amal soleh kita. Yang ketika ada kebaikan ibu memuliakan Allah, jangan bilang kita tidak bisa, tapi ya Allah,
mudahkan saya, mampukan saya ikut berjuang. Tidak rugi Bu, ya, tidak rugi wallahi, ya. Maka ibu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Saya tidak lupa, saya ada ibu memuliakan Allah, ya. Kesempatan sore hari ini untuk wakaf Al-Quran untuk saudara-saudara kita di pelosok negeri ini, ya. Al-Qurannya seperti ini Bu, ya. Ini mushafnya seperti ini. Ini satu buah senilai 150.000, ya. Kalau hanya Al-Quran saja tidak sampai 150.000, lebih murah, ya. Tapi 150.000 itu kegunaannya, pertama kita cetak Al-Quran yang bagus, kemudian yang kedua, ya, biaya, ya Pak, pedalaman untuk ngantar ke sana itu biayanya mahal. Tadi ibu lihat bagaimana jalan, mobil, laut, itu tentu butuh pengorbanan sangat besar. Adapun yang ketiga, bagaimana guru-guru di pedalaman kita bantu hadir. Saya kayak waktu ngambil di sana tidak ada orang bantu, kadang kita mikir daripada saya di sini susah, mending saya pergi ke kota cari uang, ya. Maka untuk 150 ini sudah termasuk biaya percetakan Al-Quran, pengiriman dan pembinaan di pedalaman-pedalaman, ya. Saya harap ibu di sini bisa ambil bagian, dan ini adalah bentuk bagaimana, ya, sebagai umat Nabi Muhammad kita peduli saudara-saudara kita di sana. Adapun di sini ibu memuliakan Allah, ya, paket wakaf ini ada paket wakaf, ya. Kalau ibu-ibu ada mau ambil silakan, ada 100 paket mushaf itu senilai 15 juta 100 mushaf, ya. Kemudian yang kedua ada paket 50 mushaf Al-Quran senilai 7.500.000, kita bisa wakafin atas nama diri kita, suami kita, keluarga kita, atau orang tua kita baik yang masih ada atau yang sudah wafat, itu kita kirim pahala untuk mereka. Atau yang ketiga ada 20 mushaf Al-Quran, ya, itu paket mushaf 20 Al-Quran 3 juta. Adapun 10 mushaf senilai 1.500.000, adapun 5 mushaf senilai 750.000, 5 mushaf, ya. Kalau ibu-ibu yang mau kasih kelebihan silakan ambil yang paket, ya. Ustaz, saya tidak bisa paket, saya maunya satu, silakan, ya. Apalagi ibu-ibu semua ambil satu mushaf satu semua, ya, jadi banyak juga. Tapi ya kalau kita punya kemampuan, wallahi tidak rugi. Karena kayak saya dapat informasi Bu, ada ustaz, dia hidup susah, dia berjuang, tidak ada yang bantu dia. Apa yang terjadi? Dia dibantu sama orang Kristen. Kemudian apa? Dia murtad, dia menjadi misionaris, dia datang ke pedalaman, dia ceramah agar saudara-saudara kita murtad. Ibu-ibu mau saudara kita murtad? Ya, itu kita tidak ridho. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita cinta terhadap saudara-saudara kita, maka keluarkan sebagian rezeki kita kirim untuk mereka yang ada di sana, ya. Dan insya Allah, adapun tata cara wakaf akan disampaikan oleh tim BWA. Dan ingin saya sampaikan ibu-ibu memuliakan Allah, kemarin saya di Sudan, ya, saya punya uang cuma 30.000. Saya pergi ke kampus, datang teman saya, dia bilang, wallahi ya Muhammad, al-yawma akaltu syai'an ju' syadid mundu sabahat sama-sama aja terus. Hari ini Muhammad saya belum makan. Teman saya dari Afrika Bu, ya, dari Gambia, kuliah di Sudan, selama 5 tahun tidak pernah dapat kiriman. Dia bilang sama saya dari itu, saya pagi belum makan, siang belum makan. Kami di asrama 2.000 orang. Nasi yang disediakan cuma sedikit. Jadi kami kalau ikut berjamaah di masjid, ya, sholat, zikir, pulang ke dapur, udah habis, dapurnya tutup, nasinya habis. Jadi yang imannya lemah, mereka bikin soft, sholat di dapur, ya, biar dapat apa? Biar dapat nasi, ya. Jadi waktu dia tidak dapat, saya punya uang 30.000, saya kasih sama dia. Sisa berapa Bu? Sisa berapa ribu? 30.000 dibagi 10, sisa berapa? 20. Saya pergi ke masjid, mau sholat, mau murojaah hafalan. Pas sampai di masjid ada teman saya datang, ya. Ini sebagai motivasi aja Bu. Teman saya dari Ambon, Ustaz, saya mau beli air tapi tidak punya uang, boleh bantu? Emang saya kelihatan orang kaya Bu, ya. Bahkan hari ini Bu dari Timor Leste chat, dari NTT chat, Ustaz kami beras habis, ini anak saya begini sakit, insya Allah, ya. Orang positif thinking, saya orang kaya Bu. Alhamdulillah. Mungkin doa-doa mereka Allah mudahkan urusan saya Bu. Akhirnya saya kasih lagi sama teman saya 10.000. Sisa berapa Bu? 10. Untuk hari itu buat hidup tidak cukup. Tapi semenjak masuk Islam sampai hari ini saya punya prinsip, kalau hari ini saya mati, saya punya 20.000 tadi, temanin saya di kuburan nanti, menjadi sahabat saya, ya. Kalau saya masih hidup, saya yakin pasti Allah balas, ya. Tidak rugi sebagai seorang Islam. Saya masuk masjid, sholat 2 rakaat, lagi duduk baca Al-Quran, tiba-tiba HP saya bunyi, Assalamualaikum, apa kabar Bang? Boleh minta nomor rekening? Saya kaget Bu, ini teman saya tukang ojek di Jakarta, hubungi saya, tanya kabar, minta nomor rekening. Saya terharu, bukan orang kaya yang hubungi saya, ini orang tukang ojek.
Saya bilang, ente mimpi apa? Hubungi saya, minta nomor rekening. Saya bilang, enggak, uang itu kamu capek, kamu ojek, biar uang itu buat anak istrimu. Saya tidak mau. Dia bilang, tidak, saya mau bantu antum, karena antum lagi menuntut ilmu, saya mau dapat pahala. Akhirnya dia bilang, saya dapat rezeki dari jalur lain. Akhirnya saya kirim nomor rekening. Sekian menit Bu, dia transferkan saya 1.500.000. Alhamdulillah. Pasti kita hidup Allah kasih hidup, ya. Rupanya setelah saya balik sampai Jakarta, saya ketemu dia. Kata dia, ini kemarin tanah saya laku dapat 1 M. Dia beli rumah, beli mobil. Akhirnya saya dibagi Bu. Alhamdulillah, ya. Pakai ibu dimuliakan Allah, silakan ambil paket-paket ini. Jangan lupa atas nama diri kita, keluarga kita, atau saudara-saudara kita pahlawan pernah hadir di hidup kita, bisa atas nama mereka. Itu bisa saya sampaikan. Kita Muslim jangan lupa yang menuntut ilmu, kemudian kita amalkan, kita dakwakan di keluarga, tetangga, dan orang lain. Kemudian keempat, kita berserah diri. Kalau orang tidak terima, orang tidak, kita sabar. Itu aja yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi harta kita, Allah mudahkan istiqomahkan kita di atas Islam, dan kita bisa jumpa pada bulan Ramadan yang sisa kurang lebih tinggal ya 11 atau 12 hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah saya barakallahu fiik ya, atas waktu dan semuanya. Fadhil Ustaz. Baik, para jamaah berlaku. Izinkan kami menyampaikan terkait dengan teknis wakaf sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Untuk paket tadi ya, untuk satu Al-Quran 150, tapi kalau ada yang ingin kemudian di bawah 150 untuk berwakaf tanpa maka dipersilakan di brosur yang disebarkan dia ada amplop, silakan bisa dimasukkan untuk kemudian nanti diberikan ke tim admin kami di teras masjid. Adapun terkait dengan teknisnya, kami mohon nanti yang sudah beragam untuk berwakaf niatkan karena Allah, mudah-mudahan dengan niat wakaf para ibu sekalian ini bisa menjadi wasilah Allah kemudian memudahkan berbagai hajat-hajat ibu sekalian. Kemudian mengisi formulir untuk yang ingin berpaket atau berwakaf paket Al-Quran, insya Allah nanti dibantu oleh Kang Ihsan di luar di gerai untuk pengisian formulir. Nah, adapun terkait dengan pembayaran wakaf ini bisa dilakukan secara cash apabila yang ada yang ingin kemudian berwakaf secara tunai hari ini. Kalaupun yang ingin wakaf tapi tidak bisa hari ini, bisanya besok, lusa atau minggu depan, yang melalui transfer silakan nanti kirim bukti transfernya ke nomor WhatsApp yang ada di brosur yang sudah ibu terima, ada di belakang itu paling belakang, yaitu itu ada nomor WhatsApp Kang Ihsan. Kirim bukti transfernya melalui nomor WhatsApp yang tertera di brosur. Adapun nomor rekeningnya juga ada di brosur di bagian dalam, itu ada pilihan rekening BCA, BSI dan lain sebagainya. Silakan kirim bukti transfernya ke nomor Kang Ihsan. Nanti pun kalau ada yang ingin hari ini bisa dilakukan melalui QRIS ya, atau nanti barangkali ingin dikolektifkan di Stalim, silakan dihubungi nomor Kang Ihsan untuk kami jemput wakaf di hari kemudian. Itu saja barangkali untuk agenda sampai dakwah kita sore hari ini. Kami dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran sekali lagi mengucapkan hatur nuhun, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini Allah ganjar dengan limpahan pahala. Untuk para wakif yang sudah belajar mewakafkan hartanya, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Baik, sebagai penutup untuk menambah keberkahan majelis kita hari ini, kita akan minta Ustaz untuk memimpin doa untuk menambah keberkahan. Mari ibu dimuliakan Allah, kita doa bersama sebelum kita bubar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syukurin, hamdan nafi'in kafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyah azab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami semua yang hadir pada kesempatan ini ya Allah. Ampunilah dosa kecil kami, dosa besar kami ya Allah. Dosa dulu sampai dosa hari ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim.
ringankan kami dalam berbuat ketaatan dan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, di sisa usia kami jadikanlah kami orang-orang yang peduli terhadap dakwah ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami orang yang lebih amanah terhadap umur yang Engkau berikan kepada kami, harta yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami sesat dan kami zalim ya Allah. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, ya Allah, sebentar lagi bulan Ramadan ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan itu. Allahumma ya Allah, ringankan kami di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi ya Allah. Jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Adapun di antara kami yang keluarga sudah wafat ya Allah, beri dosa-dosa mereka. Jadikanlah kami wasilah mengirimkan pahala jariah untuk mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal-hal jahat dan hal-hal buruk. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Tetapkan hati kami di atas agama ya Allah. Saat ini kami hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan banyak dosa ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apabila ada hamba-hambamu yang ada ini mewakaf Al-Quran, ya Allah, berikanlah harta yang barakah, lebih barakah, dan menjadi amal jariah untuk mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ibu-ibu. Saya barakallahu fiik. Semangat, kita saling mendoakan, ya saling berdoa. Baik, alhamdulillah acara sampai dakwah sudah selesai dan mohon maaf tadi ada informasi yang terlewat. Insyaallah untuk tahun